Revolusi Harapan dari Erich Fromm. Nah, Erich Fromm kemudian mencoba mengutip Karl Marx dalam Manifesto Komunis bahwa Eropa sementara digentayangi oleh hantu, yaitu hantu komunisme. Tetapi dalam Revolusi Harapan ini Erich Fromm menyatakan bahwa bukan hantu komunisme yang menggayuti atau menggentayangi Eropa, tapi bahkan seluruh dunia, yaitu hantu yang bernama kapitalisme mesin. Kapitalisme mesin maksudnya adalah kapitalisme yang menjadikan manusia itu seperti mesin, atau istilah kerennya adalah surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan, yang mana objek dari sesuatu yang diawasi adalah data-data pribadi manusia. Inilah yang oleh Erich Fromm pada tahun 1960-an sebut sebagai krisis kemanusiaan. Jadi Erich Fromm sudah mewanti-wanti bahwa akan datang suatu zaman di mana manusia itu akan dimesinkan secara total. Nah, dalam bukunya yang lain, Erich Fromm menulis misalnya dalam The Art of Loving bahwa manusia modern itu adalah manusia yang sakit karena kita sangat ingin dicintai, tapi kita minus mencintai. Jadi kita surplus dicintai dan minus mencintai. Buktinya dalam abad sosmed ini kita kemudian galau atau gamang ketika jumlah love kita, jumlah like kita itu sedikit dibandingkan postingan sebelumnya atau dibandingkan postingan orang lain. Nah, inilah yang mendasari kemudian penyakit abad modern ini, yang mana kita tahu bahwa angka kematian akibat bunuh diri itu menjadi lebih banyak daripada angka kematian dikarenakan perang. Atau di sisi lain, bahwa angka penyakit stres atau depresi itu sekarang lebih banyak dibandingkan angka yang mana penyakit yang paling mematikan di abad 20, yaitu penyakit jantung atau serangan jantung. Nah, krisis ini perlu kita cermati secara lebih dalam, karena krisis abad 21 ini disebabkan oleh bukan karena mesin kita manusiakan atau memanusiakan mesin, tetapi karena kita memesinkan manusia. Inilah yang kemudian oleh Erich Fromm sebut sebagai komputerisasi manusia. Nah, manusia kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah skrup dari suatu mesin raksasa. Mesin raksasa ini kemudian disebut sebagai big data. Nah, big data itu yang mana kumpulan data-data kita itu diorganisir oleh korporasi atau layanan tertentu. Nah, ada buku menarik yang membahas tentang big data yang berjudul sama tetapi di bahasa Indonesia kan, yaitu Mahadata. Brian Craig menyebutkan bahwa big data ini bisa menjadi kekuatan di satu sisi tetapi menyisakan bencana di sisi yang lain. Maksudnya apa? Bahwa bencana data ini dapat mengakibatkan manusia itu akan dibuat sebagai hanya sebatas komoditas atau sebagai bahan belanjaan. Nah, kenapa? Karena perhatian kita, waktu kita itu dicurahkan lebih banyak di sosial media, yang mana itu akan menjadi barter dari pemilik korporasi digital untuk ditukar kepada agen periklanan. Nah, inilah yang kemudian membuat kita menjadi depresi, menjadi stres, menjadi perlu untuk merevolusi harapan kita. Karena di abad sosmed ini kita menjadi sangat sedikit bersyukur, karena kita dengan mudah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita dengan mudah kemudian membandingkan antara jumlah like atau love kita yang sekarang dengan postingan kita sebelumnya. Nah, seperti kata F. Budi Hardiman dalam bukunya Aku Klik Maka Aku Ada, kita alih-alih menjadi homo sapiens atau manusia yang bijaksana, tetapi menjadi homo digitalis. Digitalis itu artinya jari, jadi manusia yang bergantung pada jari jemarinya, atau dalam bahasa Erich Fromm, homo consumeris atau manusia yang senang ketika berbelanja. Nah, karena tagline nih dari homo consumeris adalah lebih banyak itu lebih bagus, atau konsumsilah sebanyak-banyaknya. Ada Apple terbaru kita harus update, ada perangkat Android terbaru kita harus update, atau perangkat-perangkat teknologi dan perangkat-perangkat lainnya kita juga harus memutakhirkan diri. Kenapa? Karena kalau kita tidak update, kita dianggap kuno. Ketika kita tidak update, kita akan dianggap ketinggalan zaman. Bahkan ketika kita tidak update informasi, kita dianggap FOMO atau fear of missing out. Sesuatu penyakit mental terbaru menurut Patrick McGinnis dalam bukunya yang berjudul sama, Fear of Missing Out.
Sehingga kita perlu merevolusi harapan kita. Kita harus kembali ke dalam akar kemanusiaan kita. Apa sih hakikat kemanusiaan itu? Nah, menurut Karl Marx, manusia adalah free conscious activity, atau manusia yang bekerja secara sadar. Sehingga ketika kita tidak sadar, nah, sifat-sifat kemanusiaan kita itu menjadi hilang. Kita tidak ubahnya mesin yang terprogram secara algoritmik. Nah, atau dalam bahasa Aristoteles, manusia adalah binatang yang berpikir atau binatang yang rasional, sehingga rasionalitas menjadi sesuatu yang mutlak perlu untuk mendukung potensi-potensi kemanusiaan kita. Jadi kita harus beranjak dari Homo digitalis menuju Homo sapiens, atau bahkan lebih jauh daripada itu, sebagaimana kata Yuval Noah Harari, kita harus menjadi Homo Deus. Homo Deus itu adalah manusia yang ingin menyerupai Tuhan. Jika ciptaan kita, dalam hal ini mesin atau teknologi atau smartphone, berupaya untuk menjadi manusia, maka kita manusia yang merupakan ciptaan Tuhan harus berupaya untuk menjadi Tuhan atau meniru Tuhan. Nah, sebagaimana dalam buku Takim Misbayasdi, bahwa upaya manusia dalam memperbaiki akhlaknya adalah upaya yang disebut sebagai meniru Tuhan, karena kita adalah manifestasi Tuhan di muka bumi ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam merevolusi harapan kita di dalam abad sosmed ini? Nah, kita harus mengumpulkan atau berkumpul dengan critical civil society. Nah, sebagaimana kata Pramudia Anantatur, bahwa didiklah penguasa dengan kritik dan didiklah masyarakat dengan organisasi, sehingga sintesa dari keduanya melahirkan organisasi yang kritis atau critical civil society. Nah, masyarakat teknologis yang manusiawi ini, kata Erich Fromm, dapat berupa media publik atau yayasan or anything else yang bisa berbentuk misalnya tekstual dalam bentuk blog, website, jurnal, atau media tulisan-tulisan lainnya. Begitupun juga bisa dalam bentuk audio, misalnya kayak podcast, dalam Spotify, Anchor, atau yang paling terbaru Noise. Nah, bisa pula dalam berbentuk video, misalnya teman-teman bisa berdiskusi secara daring, baik itu via YouTube, via live IG, ataupun Zoom dan webinar-webinar lainnya. Dan jangan lupa teman-teman juga dapat membangkitkan critical civil society dalam bentuk diskusi luring, baik itu dalam bentuk FGD atau bahkan perbincangan berdua saja tetapi begitu dalam, karena critical civil society inilah yang berfungsi untuk meredam ekses negatif dari harapan-harapan semu yang dicetak oleh kapitalisme antara penguasa di satu sisi dan pengusaha di sisi yang lain. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?